Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang virus. Seperti yang kita ketahui, bumi kita sekarang sedang dilanda virus corona, di mana virus ini muncul pada tahun 2019. Di sebelah dalam terdapat asam nukleat dan di luar tersusun atas kapsid. Pada beberapa virus, bagian sebelah luar dari kapsid ditemukan adanya selubung virus atau membran yang menyelubungi kapsid yang berasal dari membran inang. Peranan virus bagi manusia ada dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Virus yang merugikan pada manusia yaitu influenza atau flu yang menyerang pernapasan, gejalanya seperti pilek, batuk, dan pening atau pusing. Cacar disebabkan oleh virus Herpesvirus. Campak disebabkan oleh virus Paramyxovirus. Gejalanya demam tinggi, batuk, dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Hepatitis atau pembekakan hati ada 3 macam virus, hepatitis A, B, dan C. Yang paling berbahaya adalah virus B, gejalanya demam, mual, dan muntah serta muncul gejala penyakit kuning. Polio pada umumnya menyerang anak-anak, gejalanya demam, sakit kepala, tidak enak badan, mengantuk, sakit tenggorokan, mual, dan muntah. Herpes menyerang membran lendir di mulut, alat kelamin, mata, dan kulit. Rabies atau gila anjing menyerang sistem saraf pusat penderita gejala rabies pada manusia. Sakit kepala, gugup, demam, lesu. Ada juga penyakit pada hewan disebabkan oleh virus. Yang pertama NCD. Penyakit menyerang saraf ternak unggas, misalnya ayam dan itik, sering disebut tetola dan atak cekak. Selanjutnya RSP, penyakit kanker pada ayam. FMD, penyakit ini menyerang kuku dan mulut hewan ternak seperti kerbau, sapi, domba, dan kuda. Rabies, penyakit rabies pada anjing, kucing, dan kera. Cacar itu penyakit pada sapi. Selanjutnya penyakit pada tumbuhan disebabkan virus. Yang pertama mozaik, itu bercak-bercak kuning pada daun tembakau disebut TMV, terjadi juga pada tanaman tomat. Daun menggulung terjadi pada tanaman kapas dan lobak. Penyebab penyakit ini virus TYMV. Selanjutnya virus tungro menyerang waren coklat, waren hijau, dan padi. Virus cacar menyerang pada daun cengkeh. Nah, selanjutnya virus yang menguntungkan bagi manusia yaitu virus yang dapat dimanfaatkan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Virus yang digunakan untuk memproduksi interferon berfungsi untuk mencegah replika virus di dalam sel hospes. Interferon merupakan protein kecil yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Virus ini digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin itu adalah mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat-sifat patogenitas penyebab penyakit hilang, tetapi sifat-sifatnya antigenitas penimbul antibodi tetap. Selanjutnya ibu akan memberikan video. Silakan video tentang virus. Silakan anak-anak. Anak-anak pasti sudah tahu kan apa itu virus? Virus merupakan suatu organisme yang tidak memiliki sel atau disebut aseluler yang berupa partikel yang sangat kecil. Virus juga mempunyai 2 fase, yaitu di dalam sel inang atau di luar sel inang.
Sel inang yaitu sel makhluk hidup yang diinfeksi oleh parasit. Virus dapat dikristalkan, tetapi apabila berada pada sel dan jaringan hidup mampu mengadakan replikasi, maka virus dapat disebut sebagai makhluk peralihan. Pada umumnya, virus tidak mempunyai membran plasma, sitoplasma, dan ribosom sehingga belum disebut sebagai sel. Virus juga memiliki karakteristik virus. Yang pertama, ukuran tubuhnya rata-rata 0,02 sampai 0,3 mikron atau juga 25 sampai 300 mikron. Virus yang berukuran paling kecil adalah virus polio atau poliovirus. Struktur tubuh yang dikelilingi lapisan kapsid atau merupakan suatu selaput tersusun dari unit-unit protein disebut kapsomer. Maksudnya kapsomer. Bentuk tubuh beraneka ragaman, bersegi banyak memanjang atau filamen, bentuk T dan bentuk batang atau silindris, dan virus bulat. Ini adalah gambar virus. Bisa anak-anak lihat. Kalau kurang jelas nanti ibu kasih videonya. Contoh karakteristik virus. Yang pertama, virus bulat. Itu contohnya influenza virus. Yang kedua, virus oval, yaitu virus rabies atau rabies virus. Terus virus yang batang atau virus mozaik tembakau. Selanjutnya virus yang bentuk polihidris, misalnya adenovirus atau penyakit demam. Selanjutnya virus yang bentuk T, misalnya virus yang menyerang bakteri. Selanjutnya, bagian-bagian partikel virus ada di dalam dan ada yang di luar. Yang bagian luar yaitu kapsid atau protein, selubung protein atau pembungkus asam nukleat. Yang bagian dalam, molekul asam nukleat atau pembawa informasi genetika. Terus berbagai protein atau enzim. Selanjutnya, bagian-bagian struktur virus. Yang pertama, pembungkus atau selubung atau kapsin yang tersusun oleh protein. Satu unit pembentuk kapsin disebut kapsomer. Yang kedua, bahan inti yang terdiri dari asam nukleat, yaitu terdiri dari DNA saja atau RNA saja. Asam nukleat berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi atau reproduksi virus. Yang ketiga, kepala yang tersusun atas nukleokapsid yang berbentuk polihedral atau segi banyak, yaitu di sebelah dalam terdapat asam nukleat dan di luar tersusun atas kapsid. Pada beberapa virus, bagian sebelah luar dari kapsid ditemukan adanya selubung virus atau membran yang menyelubungi kapsid yang berasal dari membran inang. Peranan virus bagi manusia ada dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Virus yang merugikan pada manusia yaitu influenza atau flu yang menyerang pernapasan, gejalanya seperti pilek, batuk, dan pening atau pusing. Cacar disebabkan oleh virus Herpesvirus. Campak disebabkan oleh virus Paramyxovirus. Gejalanya demam tinggi, batuk, dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Hepatitis atau pembekakan hati ada 3 macam virus, hepatitis A, B, dan C. Yang paling berbahaya adalah virus B. Gejalanya demam, mual, dan muntah serta muncul gejala penyakit kuning.
Polio pada umumnya menyerang anak-anak. Gejalanya demam, sakit kepala, tidak enak badan, mengantuk, sakit tenggorokan, mual, dan muntah. Herpes menyerang membran lendir di mulut, alat kelamin, mata, dan kulit. Rabies atau gila anjing menyerang sistem saraf pusat penderita. Gejala rabies pada manusia: sakit kepala, gugup, demam, lesu. Ada juga penyakit pada hewan disebabkan oleh virus. Yang pertama NCD. Penyakit menyerang saraf ternak unggas, misalnya ayam dan itik, sering disebut tetola atau cekak. Selanjutnya RSP, penyakit kanker pada ayam. FMD, penyakit ini menyerang kuku dan mulut hewan ternak seperti kerbau, sapi, domba, dan kuda. Rabies, penyakit rabies pada anjing, kucing, dan kera. Cacar itu penyakit pada sapi. Selanjutnya penyakit pada tumbuhan disebabkan virus. Yang pertama mozaik, itu bercak-bercak kuning pada daun tembakau, disebut TMV. Terjadi juga pada tanaman tomat. Daun menggulung terjadi pada tanaman kapas dan lobak. Penyebab penyakit ini virus TYMV. Selanjutnya virus tunggroh menyerang wareng coklat, wareng hijau, dan padi. Virus cacar menyerang pada daun cengkeh. Nah, selanjutnya virus yang menguntungkan bagi manusia, yaitu virus yang dapat dimanfaatkan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Virus yang digunakan untuk memproduksi interferon berfungsi untuk mencegah replika virus di dalam sel hospes. Interferon merupakan protein kecil yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Virus ini digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin itu adalah mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat-sifat patogenitas penyebab penyakit hilang, tetapi sifat-sifatnya antigenitas penimbul antibodi tetap. Selanjutnya Ibu akan memberikan video. Silakan video tentang virus. Silakan anak-anak. Animasi virus penyebab penyakit dalam kehidupan. Virus. Apa itu virus? Virus adalah parasit berukuran mikroskopis yang menginfeksi sel organisme biologis. Beberapa virus yang sering kita jumpai: virus flu atau influenza. Virus flu atau influenza biasanya menyerang pada trakea. Virus cacar air. Apa itu cacar air? Cacar air merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Cacar air merupakan penyakit mendunia dan sangat mudah menular. 90% menyerang anak di bawah usia 10 tahun. Virus diare. Diare adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Audio Jungle. Rotavirus adalah jenis virus yang menginfeksi usus. Virus ini juga menjadi penyebab umum dari penyakit diare pada bayi dan anak-anak di seluruh
upaya pencegahan penularan virus, mencuci tangan dengan selalu memakai sabun, melakukan suntikan vaksinasi, selalu budayakan hidup sehat. Audio Jungle. Silakan anak-anak buka buku paket halaman 77, kerjakan tugas uji kompetensi 4.4. Sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Ibu tutup dan Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.